Bab 596, Leluhur Istana Surgawi. Tuan. Ragnar berdiri dengan hikmat dan membungkuk pada lelaki tua itu. Di dalam gubuk, Faber dan Sullivan tampak kaget, lalu mereka berlutut dan bersujud. Saya telah bertemu guru. Saya telah bertemu guru. Ketika lelaki tua itu melirik ke arah Faber, matanya bergerak sedikit, dan ada senyuman di wajahnya. Saya tidak menyangka kamu akan menerobos lebih awal dari beberapa paman. Ini sangat bagus. Di sampingnya, Sullivan tampak sedikit malu. Segera, lelaki tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ragnar dan yang lainnya untuk mundur. Ragnar sedikit mengernyit, menatap Aiden, menghela nafas dalam hati, dan berhenti berbicara. Rika tidak tahu berapa harganya, tapi sebenarnya dia meminta tuannya keluar dari pengasingan. Aku khawatir dia akan mendapat masalah kali ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Aiden, orang inilah yang mengambil sisi lembut daripada sisi keras, dan mungkin akan terjadi konflik nantinya. Pria tua berjubah hijau memandang Aiden, dan cahaya ilahi melintas. Itu memang harta karun abadi di bumi. Kemudian, dia menghela nafas pelan, kembalilah, keluarga Palmer tidak bisa bergerak untuk saat ini. Aiden memandang lelaki tua itu tanpa ekspresi, dengan cibiran di bibirnya. Kamu bilang kamu tidak bisa bergerak, jadi kamu tidak bisa bergerak. Orang tua bermata hijau itu tiba-tiba menimpa Aiden seperti pisau. Wajah Aiden acuh tak acuh dan dia tidak menghindar. Orang tua itu terkekeh, kekuatan pikiran spiritual tidaklah lemah. Namun, kamu bukan tandinganku. Ayo pergi, aku tidak akan mempermalukan junior. Di sampingnya, wajah Melissa dipenuhi kekhawatiran, dia menarik Aiden dan berbisik, Aiden, ayo kembali dulu. Dia pernah mendengar Sullivan menyebut nenek moyang istana surgawi sebelumnya, seorang barang antik sejati yang telah hidup selama ratusan tahun. Itu alam ilahi kuno yang legendaris, dan kekuatannya tak terduga. Orang biasa tidak menyangka bahwa ada leluhur seperti itu di puncak alam dewa di istana surgawi. Aiden tersenyum, memberinya tatapan meyakinkan, dan memandang lelaki tua itu dengan ringan. Beranikah kamu menanyakan nama seniormu? Orang tua itu mengerutkan kening, tapi tetap berkata, kamu bisa memanggilku Master Pedang Tersembunyi. Tuan Pedang Tersembunyi. Aiden berkata pada dirinya sendiri, sepertinya senior adalah ahli ilmu pedang. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda yakin bersikeras ikut campur dalam urusan keluarga Palmer dan saya? Wajah Master Pedang Tersembunyi sedikit dingin, dan dia menyipitkan matanya ke arah Aiden, kenapa kamu masih ingin bertarung denganku? Aiden tidak berkata apa-apa, dia hanya mengambil satu langkah ke depan dan menamparnya dengan telapak tangan yang ringan. Jika Anda ingin ikut campur dalam urusan saya, itu tergantung apakah Anda memiliki kualifikasi. Baiklah. Wajah kurus Master Pedang Tersembunyi menjadi pucat, dan dia tertawa dengan marah, sepertinya aku sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan, dan dunia telah melupakan keahlianku dalam pedang tersembunyi. Ragnar tampak tak berdaya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Benar saja, dia tetap mengambil tindakan. Tapi tidak apa-apa membiarkan Aiden menderita kerugian di bawah pimpinannya. Lagi pula, menjadi terlalu tajam bukanlah hal yang baik. Faber di samping tertegun dan linglung, dan butuh waktu lama untuk menahan sepatah kata pun. Aiden terlalu galak, dia benar-benar berani menyerang leluhur. Klak. Sullivan menamparkan bagian belakang kepalanya dan membuat gerakan diam, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Anak laki-laki ini benar-benar tuan yang melanggar hukum. Tuanku jelas merupakan salah satu makhluk terkuat di planet ini. Istana Surgawi telah mampu berdiri kokoh selama bertahun-tahun dan menekan seluruh negara Sundari karena keberadaan monster tua ini. Meskipun Ragnar sangat kuat, dia hanya berada di tahap tengah alam dewa, dan tidak cukup untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Sundari. Saat berikutnya, telapak tangan putih giok Aiden menamparkan tubuh lelaki tua itu. Wosh! Sosok lelaki tua itu hancur seperti air. Huff! Lupakan saja, hari ini aku akan mengajarimu, junior ini, apa itu etiket dan aturan. Bintang-bintang telah berubah. Desir. Lampu hijau menyala di mata kaget semua orang. Seluruh dunia tiba-tiba berubah. Langit luas dan bumi dengan salju yang turun menghilang, dan langit digantikan oleh kabut biru.
Sosok lelaki tua itu seperti penguasa seluruh dunia, berdiri dengan bangga di kehampaan, menunjuk ke arah Aiden. Jari Sadir. Boom! Bumi bergetar, dan kabut hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak, langsung mengembun menjadi jari besar seperti kaca safir, dengan lingkaran cahaya mengalir di atasnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Jari safir itu menekan ke bawah. Seperti langit yang runtuh. Tampaknya yang tersisa di mata semua orang hanyalah jari hijau yang besar ini. Huff. Wajah Aiden dingin, cahaya guntur dan kilat melonjak dari tubuhnya, dia seperti dewa petir yang datang ke dunia, dia berteriak rendah dan meninju seperti naga yang keluar dari laut. Hancurkan ilusi mental yang diciptakan oleh kekuatan pikiran ilahi. Bam! Saat berikutnya, Aiden, yang terlihat sangat kecil, tinjunya bertabrakan dengan jari safir. Di jari safir, kekuatan kuat dari segel spiritual meledak, tapi itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan guntur abadi di tangan Aiden. Klik. Saat berikutnya, Aiden membuat celah di langit biru. Segera setelah itu, dunia hijau ini hancur berkeping-keping seperti kaca dalam sekejap mata. Di langit yang penuh dengan kepingan salju, ekspresi Master Pedang Tersembunyi sedikit berubah. Dia memandang Aiden dan berkata dengan sungguh-sungguh, teknik petir macam apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar menghancurkan kekuatan sihirku? Aiden melangkah ke udara dan berdiri dengan bangga di udara. Dia memandang Master Pedang Tersembunyi dan berkata dengan tenang, tidak perlu menguji lagi. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Master Pedang Tersembunyi menatap Aiden dalam-dalam, matanya menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan Changming 100 tahun yang lalu, pada usiamu, tidak seburuk kamu. Saya telah mengasingkan diri selama 10 tahun baru-baru ini dan menemukan pedang. Saya meminta teman kecil Aiden untuk mengajari saya. Tanpa melihat bagaimana dia bergerak, pelangi hijau panjang terbang dari langit dalam sekejap dan berubah menjadi pedang terbang yang transparan seperti kaca di atas kepalanya. Pedang ini disebut King Hong. Saya mengumpulkan esensi besi hitam dari langit dan menempanya dengan batu King Ming. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah yang dapat memotong segala sesuatu. Teman kecil, hati-hati. Shoot. Di depan mata semua orang, air terjun hijau membelah kehampaan. Dilihat secara kasat mata, kemanapun air terjun hijau lewat, nampaknya ruang hampa terbelah, dan seluruh ruang menjadi cermin. Pada saat ini, cermin ruang atas dan bawah mulai meluncur ke bawah secara diagonal. Bahkan ekspresi Ragnar sangat terkejut saat ini. Pedang guru sungguh kuat dan menakutkan. Ini benar-benar memberi orang ilusi menembus ruang angkasa. Dia yakin dia tidak akan pernah bisa mengambil pedang ini. Dia terkejut di dalam hatinya dan menatap Aiden, ingin melihat bagaimana Aiden akan menerimanya. Faktanya, energi sebenarnya dalam tubuhnya sedang berputar, dan dia siap untuk menyelamatkan. Demi gadis keluargawan, dia tidak bisa begitu saja melihat Aiden dibunuh oleh tuannya. Tapi saat berikutnya, semua adegan luar biasa terjadi. Aiden tidak senang atau sedih, dan menunjuk perlahan dengan satu jari. Dibandingkan dengan cahaya pedang seperti air terjun hijau yang membelah angkasa, sosok Aiden tampak kecil dan kurus. Bus. Jari-jarinya akhirnya terjatuh. Bab 597, Perubahan dalam Keluargawan. Udara bergetar hebat, seperti air panas yang mendidih. Terlihat dengan mata telanjang, pusaran hitam justru muncul di kehampaan tempat jatuhnya jari Aiden. Ketika pusaran hitam bersentuhan dengan cahaya pedang air terjun hijau, tiba-tiba pusaran itu mengembang, lalu terbakar seperti bahan peledak dan meledak dengan keras. Klik. Dengan ledakan ini, cahaya pedang yang menembus kepala Aiden langsung mengeluarkan suara retakan yang tajam. Segera setelah itu, seperti ular berbisa yang dipukul setinggi 7 inci, atau serigala liar yang dipukul di bagian pinggang, ia bergetar hebat sesaat, lalu meledak. Di langit yang dipenuhi cahaya hijau dan hujan, Aiden berjalan perlahan ke langit. Kepingan salju berjatuhan, tetapi ketika berada setengah meter darinya, kepingan salju itu menghilang seolah-olah bertemu dengan dinding udara yang tak terlihat. Kekuatannya cukup bagus, tapi sayang sekali kamu terlalu memperhatikan kekuatan jurus pedangmu. Cahaya pedang tersebar tapi tidak terkondensasi, dan kekurangannya terlalu jelas, membuatnya tidak berguna. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkomentar ringan.
Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Master Pedang tersembunyi miliknya adalah pedang abadi nomor 1 setelah Dewa Pedang Changming. Dengan satu pedang terbang, dia telah membunuh lebih dari satu master tingkat dewa dengan tangannya. Tapi sekarang, pedang yang dia pikir bisa membunuh Master Alam Dewa tahap akhir dengan mudah diselesaikan oleh Aiden. Di bawah, Melissa tidak dapat melihat apapun, tetapi wajahnya bersemangat. Aiden sangat kuat, bahkan leluhur legendaris Istana Surgawi pun bukanlah tandingannya. Mata Ragnar tampak kusam, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Dengan pedang ini, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia menggunakan metode untuk menekan situasi, dia mungkin tidak akan berhasil, tapi Aiden dengan mudah memecahkannya dan meninggalkan komentar, besar tapi tidak berguna, menghadapi ini. Faber tidak bisa berkata-kata dan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Aiden. Kamu luar biasa, bahkan aku berani mengejekmu. Sullivan hanya merasa pandangan dunianya sedang terbalik. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Dia merasa bahwa dia sudah sangat tua. Di puncak alam transformasi, Aiden bahkan mungkin tidak bisa mengangkat satu jari pun. Adapun staf Istana Surgawi yang sibuk di ruangan sekitar, mereka semua tercengang saat ini dan bahkan melupakan pekerjaan mereka. Hosh! Tarik napas panjang. Ekspresi Master Pedang tersembunyi menjadi lebih suram, dia mengerutkan kening pada Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu bisa mengalahkan ilmu pedangku, aku bersedia mengaku kalah. Pergilah, aku tidak akan lagi peduli dengan urusan keluarga Palmer. Aiden menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Namun, tidak sopan jika tidak membalasnya. Karena senior menyebut dirinya Master Pedang tersembunyi dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa, maka terimalah pedangku. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyipit, cahaya dingin bersinar, dia menatap Aiden dan mencibir, junior yang sombong. Kalau begitu biarkan aku melihat berapa beratmu. Aiden tersenyum tanpa komitmen. Dengan lambaian tangannya, pedang Zizio tiba-tiba terbang. Nama pedangnya adalah Zizio, dan itu adalah senjata spiritual tingkat rendah. Aiden mengulurkan tangannya, dan pedang Zizio sedikit bergetar, tampak sangat bahagia, dan terbang keluar dari tangannya dalam sekejap. Aiden memegang pedang panjang, matanya tenang, dan kilat di sekelilingnya tertahan sejenak. Potong. Swoosh. Dia hanya seperti ini tanpa khayalan apapun, menebas secara vertikal dengan pedangnya. Pedangnya sepertinya tidak memiliki keahlian, tetapi di mata Master Pedang tersembunyi di seberangnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Shoot! Cahaya pedang ungu sangat tertahan, merobek kekosongan dalam sekejap dan mendarat di kepala Master Pedang tersembunyi. Dengan pedang yang tampak begitu tenang di depannya, Master Pedang tersembunyi merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketika momentumnya meledak, sosok biru setinggi langit tiba-tiba muncul di depannya, menjaga tubuh aslinya di belakangnya untuk sementara waktu. Serat. Ketika cahaya pedang ungu menembus sosok hijau dari Master Pedang tersembunyi, tidak ada cahaya pedang dan tidak menyebar sama sekali. Dalam sekejap, ia menembus sosok hijau dan menebas lelaki tua itu dengan keras. Antara petir dan batu api. Orang tua itu tampak terkejut, dan tingkat kultivasinya meledak tanpa syarat. Bam! Cahaya pedang melonjak ke langit, tampaknya mampu menghancurkan langit. Ekspresi Ragnar berubah drastis, dan dia mengeluh di dalam hatinya, momentumnya meledak, dan dia segera mengangkat perisainya, menutupi semua orang di halaman kecil. Cahaya keemasan keluar dari mata keruh lelaki tua itu, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi patung emas. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti Arhat emas dalam legenda kuno, dengan ekspresi serius di wajahnya, telapak tangannya secepat kilat, dan dia menamparkan cahaya pedang ungu dengan satu telapak tangan. Boom! Saat cahaya pedang ungu menembus telapak tangan lelaki tua itu, terdengar suara keras dari emas dan besi, tapi cahaya pedang itu belum pecah berkeping-keping. Hati lelaki tua itu sangat terguncang, dan energi sejati yang agung meledak. Garis-garis padat keemasan mengalir di telapak tangannya, dan dia meremasnya dengan kuat. Cahaya pedang ungu akhirnya meledak. Wush! Wajah lelaki tua itu pucat, dan dengan lambaian lengan bajunya, cahaya keemasan menghilang, dan semua tekanan menghilang. Aiden tertawa keras, mengambil satu langkah ke depan, dan di bawah tatapan mata Melissa yang tumpul, dia memeluk pinggangnya, dan dengan sangat arogan, dia mengambil satu langkah di udara dan pergi dengan gagah. Ini seperti memasuki tempat sepi. Ragnar, Faber dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit, menggelengkan kepala dan menghela nafas.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Aiden begitu kuat sehingga dia bisa melawan leluhurnya tanpa kalah. Meskipun pihak lain mempunyai keberatan, mereka masih bisa melihat banyak hal. Aiden pasti memiliki kekuatan puncak alam dewa. Master pedang tersembunyi memandangnya dan diam-diam meletakkan tangan kanannya yang gemetar ke belakang punggungnya. Tanda darah masih mengeluarkan darah saat ini. Wajahnya jelek, dia menahan rasa kaget dan marah di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya ada satu dewa yang lebih kuat di dunia ini. Villa keluarga Wan. Di aula, suasananya agak menyedihkan saat ini. Sebagai kepala keluarga, Martin duduk di kursi bawah, yang duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua jangkung yang penampilannya agak mirip dengan Martin. Martin sama sekali tidak peduli dengan citranya, dia duduk di sofa dengan posisi miring, masih mengupas biji melon di tangannya, dan memakannya satu persatu. Sikapnya membuat semua orang di aula terlihat jelek. Seorang lelaki tua berjas tang di seberangnya menyesuaikan kacamatanya dan mengetukkan tongkat berkepala naga di tangannya. Martin, perhatikan identitasmu. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti orang yang tidak bermoral seperti ini? Bagaimana kamu bisa terlihat seperti kepala keluarga? Seorang pria parubaya berpakaian anggun di sebelah lelaki tua itu juga mengerutkan keningnya dan berkata, "Kak, aku tahu kamu tidak puas, tapi pernikahan Melissa masih harus diputuskan oleh ayahnya." Seorang wanita dengan tulang pipi yang sangat tinggi dan mengenakan congsam hitam di bagian samping juga mencibir dan berkata, "Benar. Sebagai putri dari keluarga bangsawan, tentu saja dia harus fokus pada kepentingan keluarga dalam urusan pernikahan. Kakak, jangan melihat anggota keluarga Palmer yang ditinggalkan. Sekarang dia menikmati kejayaan tanpa akhir, itu karena Pak Tua Palmer tidak memperlakukannya dengan kasar. Dia hanya seorang seniman bela diri, bisakah dia benar-benar mengubah dunia?" Sebelum Martin dapat berbicara, seorang lelaki tua berjubah abu-abu di belakangnya berkata dengan tenang, "Nyonya, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan." Wanita itu masih hendak berbicara, tetapi dia melihat aura kuat muncul dari lelaki tua itu, yang membuat wajahnya langsung pucat. Wajah pria parubaya yang anggun itu tiba-tiba berubah muram, dan dia berkata dengan marah, "Saudaraku, apakah ini caramu mengatur bawahanmu?" Orang tua berjas tang juga mendengus dingin, keluarga Wan benar-benar menjadi semakin sulit diatur. Martin, yang selama ini diam, memakan biji melon terakhir dan berdiri sambil tersenyum santai. "Paman kedua, Tuhan memberkatimu, apakah kamu begitu ingin tampil menonjol di depan orang lain?" Bab 598, Memasuki keluarga Wan. Begitu Martin mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya telah menyodok sarang lebah. Pria tua dengan kruk itu sangat marah hingga dia gemetar karena marah, membanting meja dengan marah, tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Martin, apa maksudmu? Apakah ini sikapmu saat berbicara dengan orang yang lebih tua?" Pria parubaya yang anggun, dengan wajah pucat, mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Apa maksudmu kami tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri? Kami melakukan semua ini demi keuntungan dari keluarga Wan." Wajah Martin penuh dengan geli, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bereaksi sebesar itu, kalian berdua. Bukankah yang kukatakan itu benar?" Dia mencibir, "Sayang sekali kamu masih tidak bisa melihat situasinya dengan jelas, dan kamu masih ingin mengambil alih keluarga. Jika keluarga Wan benar-benar diserahkan kepadamu, aku khawatir kamu tidak tahu caranya kamu mati." Kamu, orang tua berkepala naga dan tongkat menggembungkan janggutnya dan melotot dengan marah. "Siapa kamu?" Martin mencibir, "Saya pikir kamu sudah lama tinggal di ibu kota, dan kamu semua sudah tua dan bingung. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kubilang keluarga Palmer pasti akan kalah kali ini. Bahkan jika yang disebut kekuatan sekte abadi mengambil tindakan, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali." Martin mencibir dingin dan berkata, "Sungguh konyol. Kapal keluarga Palmer yang rusak ini akan tenggelam. Kamu masih ingin naik dan mati. Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang? Omong kosong. Omong kosong." Orang tua berkepala naga dan kruk berubah warna menjadi hati babi dan berteriak dengan marah. Orang tua parubaya yang anggun mencibir, "Saudaraku, kamu benar-benar mengkhawatirkan. Memang benar bahwa ahli seni bela diri memang menakutkan, tetapi dalam masyarakat modern saat ini, di bawah guncangan berbagai senjata dan tentara modern, mereka sama sekali tidak terkalahkan. Meskipun Aiden kuat, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan keluarga seperti kita. Bahkan dengan bantuan keluarga Lee, dia tidak akan pernah bisa menandingi keluarga Palmer." Martin tersenyum dingin dan berkata dengan sinis, "Kamu salah. Aiden tidak lagi membutuhkan bantuan keluarga Lee jika dia ingin menghancurkan keluarga Palmer.
Dengan kekuatannya, dia cukup untuk memusnahkan salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Pria parubaya mencibir, apakah Aiden ini dewa yang turun ke bumi? Martin sedikit mengangkat alisnya dan hendak berbicara. Namun ia melihat lelaki tua di kursi utama, yang sedang tidur dengan mata tertutup, tiba-tiba berbicara. Baiklah. Dalam sekejap, beberapa orang terdiam. Orang tua itu melihat sekeliling dengan mata harimau, akhirnya menarik napas dalam-dalam, menatap Martin dan bertanya, ceritakan padaku. Kamu belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Mengapa kamu begitu optimis tentang Aiden setelah perjalanan ke Jinling? Martin tampak serius dan mengangguk, tetapi tidak berbicara secara langsung, sebaliknya, dia memusatkan suaranya menjadi satu garis, dan suaranya terdengar di telinga lelaki tua itu. Jika tebakanku benar, Aiden memiliki kekuatan puncak di alam dewa. Apa? Orang tua yang selalu sangat tenang tidak bisa lagi menjaga ketenangannya saat ini dan tiba-tiba berdiri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Martin juga berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pasukan Paul mengumpulkan 5 master tingkat dewa untuk mengepung Aiden, tetapi dia melakukan serangan balik dan membunuh mereka semua. Lelaki tua itu bernapas dengan berat, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih, dan memberinya tatapan tajam. Nak, kenapa kamu memberitahuku hal penting seperti itu sekarang? Martin, yang sangat mendominasi, berperilaku sangat baik di depan lelaki tua itu, dia tersenyum pahit dan berkata, masalah ini melibatkan terlalu banyak hal. Tuan Gong memperingatkan saya sebelumnya untuk tidak menyebarkan berita. Apakah Ragnar sudah maju? Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia tersenyum lembut, hei, ini semakin menarik. Anak terbuang yang tersingkir lebih dari 10 tahun yang lalu sebenarnya adalah naga asli. Aku penasaran bagaimana perasaan hantu Rikat sekarang, cek-cek. Orang tua berkepala naga dan kruk sedikit mengernyit, kakak. Orang tua itu menekankan tangannya dan berkata, berhenti membicarakannya. Jangan sebutkan masalah keluarga Wan untuk saat ini. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tapi dia tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, momen berikutnya. Sesosok tua muncul dari udara tipis di depan semua orang, ketika momentumnya meledak, matanya seperti belati yang menatap ke langit. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, Saudara Sam, ada apa? Orang yang dia panggil Saudara Sam adalah seorang lelaki tua pendek biasa yang berpakaian seperti kepala pelayan. Saat ini, momentumnya meledak, seolah menghadapi musuh yang tangguh, dan semua orang di aula kesulitan bernapas. Seorang pria kuat datang menuju keluarga Wan. Wajah Martin sedikit berubah, seberapa kuat? Bahkan lebih kuat dariku selama masa kemenangan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Martin dan pria parubaya tiba-tiba berubah. Pria parubaya dengan kruk dan yang lainnya tidak mengetahui identitas lelaki tua itu, tetapi mereka berdua mengetahuinya. Ketika lelaki tua itu menang, dia adalah orang yang sangat kuat. Sekarang, meskipun jiwanya telah terluka dan kekuatannya menurun, visi dan pengalamannya masih unggul. Dia mengatakan bahwa orang yang datang ke sini lebih kuat darinya selama periode kemenangan, yang membuktikan bahwa orang yang datang ke sini setidaknya berada di alam dewa. Mungkinkah Paul mengirim orang dari Sekte Abadi untuk mengumpulkan pasukan untuk menyelidiki? Martin menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan di tubuhnya menyala, dan dia sudah penuh momentum, seolah dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tapi saat berikutnya. Wush! Seberkas cahaya perak jatuh, dan di pintu masuk aula, sosok dua pria dan wanita muda langsung mengeras. Melissa memandang orang-orang yang tercengang di aula dan berkata sambil tersenyum manis, ayah, kakek kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Martin langsung menghela nafas lega. Tuan Wan, sebaliknya, memandang Aiden dengan mata menyala-nyala. Dia memang seorang pemuda tampan, salah satu yang terbaik di antara pria. Melissa punya selera yang bagus. Nak, tolong undang teman kecil ini secepatnya. Melissa menarik Aiden masuk. Saya sudah bertemu Tuan Wan. Setelah Aiden menyapa Tuan Wan, dia mengangguk ke arah Martin. Sedangkan untuk pria parubaya dengan kruk kepala naga dan yang lainnya, Aiden tidak terlalu memperhatikan. Adegan ini membuat wajah pria parubaya dengan kruk terlihat semakin jelek. Tuan Wan mengangguk, tanpa ekspresi di wajahnya. Nak Aiden, apakah kamu benar-benar ingin bersama Melissa? Aiden tertegun sejenak, lalu mengangguk. Tuan Wan mengangguk, bagus sekali.
Segera, dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua pendek yang mundur di belakangnya dan berkata, "Saudara Sam, kamu sudah selesai." Uhuh. Di mata semua orang yang terkejut, bayangan hitam melintas di kehampaan, orang tua itu menyerang dengan sangat cepat dan meninju dada Aiden. Semua orang mengira Melissa akan menghentikannya, tapi mereka tidak menyangka wajahnya akan berubah sedikit, dan bahkan ada senyuman di bibirnya. Melissa mengerutkan bibirnya. Dia sudah lama tahu bahwa kakek Sam adalah ahli persembunyian, tapi betapapun kuatnya dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Aiden. Bam! Suara rendah logam dan logam bercampur, mengejutkan Xiaoyu dan yang lainnya dan mereka dengan cepat menutup telinga mereka. Sosok Aiden tidak bergerak, dan masih ada senyuman tipis di wajahnya. Sosok lelaki tua pendek itu seperti menabrak tembok baja, ketika tubuhnya bergetar, dia mundur puluhan langkah sebelum bisa menstabilkan tubuhnya. Bab 599, Selamat tinggal Melissa. Matanya ngeri, menatap tubuh Aiden, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut, apakah ini tubuhmu? Senior, tidak apa-apa. Senyuman Aiden tidak berubah dan dia menyela kata-kata pihak lain. Orang tua itu terkejut, menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengarahkan satu jari di antara alisnya, dan dalam sekejap kekuatan jiwa ilahi yang kuat meledak, dalam sekejap, auranya langsung menembus batas alam transformasi puncak dan mencapai tahap awal alam ilahi. Aiden sedikit terkejut. Keluargawan sebenarnya menyembunyikan penguasa alam dewa ini. Namun, nampaknya jiwa orang tersebut telah rusak parah dan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Teman kecil, ambil satu langkah lagi dariku. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, tiga sosok muncul tepat di depannya. Tiga sosok, masing-masing seperti kera perang, meninju langit. Seseorang seperti burung bangau, dan burung berkicau di langit. Seseorang seperti harimau ganas, mengaum ke langit. Saat berikutnya, ketiga sosok itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi sosok ilusi besar dalam sekejap, dan meninju Aiden. Momentumnya begitu besar sehingga tekanan terhadap orang-orang di sekitarnya hampir tak tertahankan, dan piring-piring porselen di aula pecah. Untungnya, Martin dan lelaki tua di belakangnya bergabung untuk bertahan, sehingga aula tidak terlalu rusak. Bam! Segel tinju besar, membawa kekuatan besar dari tiga bayangan binatang, langsung mengenai Aiden. Aiden masih tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Dalam sekejap, langit seolah-olah runtuh. Pupil lelaki tua itu menyusut dalam sekejap, dan ketika wajahnya berubah drastis, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menekannya. Namun, saat energi ini hendak menimpanya, energi itu menghilang dalam sekejap. Orang tua itu tertegun dan langsung menatap Aiden. Senyuman Aiden tetap sama. Apakah tidak apa-apa? Orang tua itu tersenyum masam, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, kekuatan teman kecilku memang setinggi langit. Saya sudah tua, mohon maafkan saya. Aiden juga mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, senior, tidak perlu melakukan ini. Melihat ini, Melissa memelototi pria parubaya dengan tajam dan berkata dengan marah, kakek, apakah kamu puas sekarang? Jika Aiden tidak segera berhenti, lengan dan kaki kakek Sam akan rusak. Tuan Wan tertawa keras dan tidak menjawab Melissa, malah menatap Aiden dengan mata membara, penuh kekaguman. Wah Aiden, sekarang aku semakin yakin bahwa lelaki tua rikat itu buta saat itu. Haha. Dia sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, untunglah lelaki tua itu buta, sehingga keluargawan saya mendapatkan cucu ipar yang begitu baik. Anda telah lulus ujian ini. Ketika Melissa mendengar ini, wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di seluruh keluargawan, Tuan Wan adalah orang yang menepati janjinya, dialah yang paling dia khawatirkan sebelumnya. Sekarang, level ini telah terlampaui. Senyuman Aiden tetap tidak berubah dan dia membungkuk sedikit, terima kasih, Tuan Wan. Tuan Wan mendengus, apa Tuan Wan? Panggil saja aku kakek. Orang tua dari keluarga Palmer itu tidak menginginkanmu, tapi keluarga Wanku menginginkannya. Jika kamu harus berurusan dengan keluarga Palmer, anggap orang tua itu sebagai salah satu dari mereka. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Melissa dan majikan kedua dari keluarga Wan berubah drastis. Saudaraku, tidak. Paman, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Tuan Wan mendengus dingin, ada apa? Pak Tua, saya sudah lama tidak bahagia dengan keluarga Palmer.
Karena saya telah memilih Aiden, tentu saja keluarga Wan juga berada di sisi berlawanan dari keluarga Palmer. Jangan bicara tentang situasi keseluruhan untuk saya membuat pilihan yang tepat. Keluarga Wan akan menggantikan keluarga Palmer sebagai kepala dari 4 keluarga besar. Jika Tuan Aiden gagal, itu akan membuktikan bahwa saya membuat pilihan yang salah, dan keluarga Wan dengan sendirinya akan lenyap. Martin sedikit mengernyit saat mendengar ini, tapi tidak banyak bicara. Meskipun kata-kata lelaki tua itu sederhana dan kasar, semuanya benar. Dalam perang ini, keluarga Wan dan Aiden sudah sangat terlibat. Jika Aiden pada akhirnya gagal, keluarga Palmer tidak akan pernah melepaskan keluarga Wan. Daripada melakukan ini, lebih baik mendukung Aiden dengan murah hati. Aiden memperhatikan alam setengah dewa milik keluarga Wan, membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih banyak, kakek Wan." Orang tua yang mirip dengan Martin ini ceroboh, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat menentukan. Memikirkan hal ini, Aiden merasa lebih baik padanya. Setengah jam kemudian. Sebuah ruang rahasia. Hanya ada 2 orang, Aiden dan Tuan Wan, yang duduk berhadapan di sofa. Apakah kamu penasaran kenapa aku memanggilmu ke ruang rahasia ini sendirian? Aiden tersenyum, ya. Senyuman muncul di bibir Tuan Wan, dan dia berkata dengan ringan, "Saya sebenarnya tahu sedikit tentang apa yang terjadi saat itu." Sebelum dia selesai berbicara, mata Aiden tiba-tiba bersinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tolong beritahu saya, kakek Wan." Tuan Wan menghela nafas dengan emosi, seolah-olah dia tenggelam dalam ingatannya. Sekitar 20 tahun yang lalu, pasukan Sekte Abadi memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan memilih keluarga perwakilan di dunia. Untuk mendapat kesempatan menghubungi Sekte Abadi legendaris, 4 keluarga besar di ibu kota hampir patah kepala. Pada akhirnya, keluarga Palmer menang. Putra tertua Tuan Aiden, paman murahanmu, sangat pandai membujuk putri kecil dari tokoh penting di Sekte Abadi ke tangannya. Sejak saat itu, keluarga Palmer melonjak ke langit. Adapun ibumu, dia sebenarnya adalah murid inti yang dipilih oleh Sekte Abadi. Kejadian ini mengejutkan seluruh masyarakat kelas atas ibu kota dan dunia seni bela diri. Bagaimanapun, bisa memasuki Sekte Abadi adalah impian semua orang. Tapi ibumu sepertinya tidak setuju saat itu. Meski aku tidak tahu detail spesifiknya, tapi menurut tebakanku, itu pasti karena kamu. Setelah mengatakan ini, Tuan Wan menghela nafas, memandang Aiden dan berkata, "Pada awalnya, ibumu pasti enggan melepaskanmu." Ketika Aiden mendengar ini, dia secara kasar memahami konteks kejadian tahun itu. Matanya berkilat, tapi sebelum dia bisa bertanya apapun, mata Tuan Wan dalam dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Lagi pula, sejauh yang saya tahu, ibumu belum meninggal." Boom! Hati Aiden tiba-tiba meraung. Dia tidak bisa menjaga wajahnya tetap tenang, dan napasnya menjadi cepat. Meskipun dia memiliki sedikit kecurigaan di dalam hatinya, ketika dia mendengar berita itu, dia masih terkejut dan tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. "Lalu, apa kamu tahu di mana ibuku?" Jika dia belum mati, maka kemungkinan besar dia berada dalam apa yang disebut Sekte Abadi. Malam sudah tiba. Kepingan salju yang berjatuhan sepanjang hari akhirnya berhenti perlahan. Aiden berdiri di atap villa, memandangi langit malam yang luas, dengan sedikit tekad di matanya. Demi wajah wanita lembut yang samar-samar dalam ingatannya, dia harus mendobrak apa yang disebut gerbang peri. Namun, baru sekarang dia menemukan petunjuk tentang memasuki gerbang peri. Hosh! Setelah menghela nafas panjang, dia menekan kegelisahan di hatinya. Aiden hendak berbalik dan pergi ketika dia melihat sesosok tubuh kurus berjalan melintasi langit malam di kejauhan. Aiden melihat sosok pihak lain yang semakin jelas, matanya sedikit rumit. Mauren, yang mengenakan gaun hitam tipis, menatap Aiden dengan mata cerah dan tertawa pelan. "Sudah lama tidak bertemu denganmu." Bab 600, pertarungan antara dua wanita. Pada saat ini, aura Mauren sangat kuat, dan dia benar-benar telah memasuki alam transformasi. Mata Aiden sedikit menyipit. Tahukah Anda, beberapa bulan yang lalu Mauren masih merupakan pendatang baru dalam seni bela diri. Meskipun dia memiliki apa yang disebut darah leluhur Bai di tubuhnya, dia mungkin memiliki keberuntungan khusus karena bisa memasuki ranah transformasi di waktu yang begitu singkat. Memikirkan hal ini, mata Aiden berbinar dan dia melihat ke suatu tempat di langit, dengan senyuman di bibirnya. Meskipun kemampuan penyembunyian orang ini sangat kuat, bagaimana dia bisa menyembunyikannya darinya?
Sesaat kemudian, Aiden membuang muka, memandang Mauren dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat. Mata Mauren sedikit rumit, dan dia tersenyum dan berkata, tingkat kekuatan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Aiden tersenyum acuh tak acuh, kamu tidak datang ke sini selarut ini hanya untuk menyusulku, kan? Mauren tertegun sejenak, nadanya sedikit lebih kesepian, dan dia menatap Aiden dengan kesal, apakah kamu begitu tidak ingin mengobrol denganku? Aiden benar. Saat dia tersenyum pahit di dalam hati, sebuah tawa terdengar. Menurutku siapa itu? Ternyata kakak bayi yang ada di sini. Melissa, yang tersenyum seperti bunga, terjatuh di samping Aiden, memeluk lengan Aiden dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan ringan, saudari bayi tiba-tiba berteriak. Rumah pribadi begitu gegabah, apa yang salah dengan ini? Mauren memandang Melissa sambil setengah tersenyum, Melissa, jangan bicara pertengkaran di antara kita berdua. Kalau soal keterampilan berbicara, kamu masih jauh tertinggal. Melissa sedikit mengernyit, mendengus dingin, dan berhenti bicara. Memang benar dia dan Mauren pada dasarnya tidak pernah menang. Tapi dia sangat kuat dan dia suka melakukannya secara langsung. Meskipun Mauren tidak tahu seni bela diri, pengawalnya sangat kuat dan dapat dengan mudah menetralisir serangan Melissa setiap saat. Melissa sangat marah hingga dia memperlihatkan gigi dan cakarnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena itu pula Mauren selalu percaya bahwa kebijaksanaan dan kekuasaan adalah raja, dan pejuang hanyalah sekelompok orang yang sembrono. Konsep ini benar-benar rusak sampai saya bertemu Aiden. Kedua wanita itu saling berhadapan, Aiden tidak berdaya dan hanya bisa transparan. Kamu tidak diterima di sini, cepat pergi, atau aku akan mengambil tindakan. Melissa tidak repot-repot bersembunyi lagi dan mulai mengusir orang tanpa sopan santun. Melihat kedua orang itu mesra, Mauren merasa marah tanpa alasan yang jelas, dan memandang Melissa dengan provokatif, Melissa, apakah kamu masih menganggap aku orang yang sama seperti sebelumnya? Saat dia melambai, seekor burung merah menyala mengembun di telapak tangannya. Api merah menyala dan mengeluarkan suhu tinggi yang mencengangkan. Ekspresi Melissa tiba-tiba berubah saat dia hendak melontarkan komentar sinis. Kondensasi gas dan ubah menjadi bentuk. Ahli seni bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa bulan yang lalu, Mauren masih seorang wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Bahkan jika dia memiliki kekayaan Gua Changming, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam transformasi secepat itu. Melihat keterkejutan Melissa, senyum Mauren semakin kuat dan dia berkata dengan tenang, aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku sekarang, dan kamu jelas bukan tandinganku. Dada Melissa penuh emosi, wajahnya yang cantik sangat dingin, dan dia mengeluarkan suara dingin. Ya. Sebelum suaranya jatuh, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya putih, dan dia menamparkan Mauren dengan telapak tangannya. Mauren sepertinya sudah menduga adegan ini sejak lama. Tanpa kejutan, dia tertawa dan dengan cepat mundur ke belakang seperti kupu-kupu hitam. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku ingin melihat seberapa besar berat badanmu, seorang jenius seni bela diri yang pernah terkenal di ibu kota. Pergi. Saat jejak tangan Mauren berubah, dia menstabilkan sosoknya di udara, dan burung api di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Brutal. Burung api itu terbang keluar, dan langsung membengkak tertiup angin, berubah menjadi burung api raksasa berukuran hampir 10 kaki, dan menghantam Melissa. Mata Melissa sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya meledak tanpa syarat. Energi aslinya sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan Rafael saat itu. Dapat dilihat dari sini bahwa metode kultivasi Melissa jelas merupakan metode terbaik di Sundari. Tangan origama. Menghadapi burung api yang membakar kehampaan, Melissa tidak menyerah sama sekali. Esensi hijau di sekitar tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, menutupi telapak tangannya dalam sekejap. Di malam yang gelap, pohon palem hijau yang besar dan ramping muncul. Telapak tangan ini seperti segel sangkar, dengan lembut mendorong ke arah burung api raksasa. Boom! Kehampaan menderu dengan keras, dan burung api raksasa itu terbakar dengan api, bertabrakan dengan keras dengan cetakan telapak tangan berwarna hijau. Cahaya hijau dan api meledak di udara, dan suara getaran yang sangat besar seperti guntur di kehampaan. Penduduk yang berada beberapa mil di sekitarnya terguncang dan mengangkat kepala untuk melihat ke dalam kehampaan. Aiden menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi tidak segera menghentikannya. Bagaimanapun, selama dia ada di sini, tidak satupun dari mereka akan terluka, tidak apa-apa membiarkan mereka melampiaskan satu sama lain. Hosh! Dia melambaikan lengan bajunya, dan perisai cahaya transparan yang tak terlihat menyebar, menutupi kekosongan beberapa ratus meter dalam sekejap.
Dengan cara ini, tidak akan terjadi banyak ributan pasca pertarungan antara keduanya. Di bawah, beberapa tokoh dari keluarga Wan muncul. Pemimpinnya tidak lain adalah Martin dan Master Parubaya dari sebelumnya. Saudara Wan, apakah kamu ingin memisahkan nona muda dan yang lainnya? Pria Parubaya itu mengerutkan kening dan melihat ke angkasa. Martin tersenyum dan melambai, tidak masalah, biarkan saja kedua gadis kecil itu berlatih. Lagi pula, dengan Nak Aiden di sini, gadis itu akan baik-baik saja. Pria Parubaya itu mengangguk, dia pernah merasakan teror Aiden sebelumnya. Langit malam. Melissa dan Mauren, yang terkena ledakan kejut, sedikit terkejut, tapi mereka bertarung bersama lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Melissa melihat sosok rampingnya dan berubah menjadi Dewi Perang Wanita energi sejati biru membentuk jubah hijau di sekelilingnya, dan kekosongan bergetar dengan setiap telapak tangan dan pukulan. Masalah dengan Mauren menjadi jelas. Meskipun dia sangat berbakat, dia secara paksa dipromosikan ke alam transformasi. Dia lebih rendah dari Melissa dalam hal pengalaman tempur dan fondasi, dan hampir ditekan dan dikalahkan oleh Melissa. Namun, Mauren berubah menjadi sayap api di belakangnya, dia sangat cepat dan terus menghindar. Mauren, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Mauren sedang memegang pedang yang menyala-nyala, dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya, seperti Dewi Api, dia menghindari pukulan Mauren, dan tiba-tiba cahaya ilahi keluar dari matanya, dan pedang itu jatuh. Phoenix merah melambung ke langit. Brutal. Cahaya pedang yang menyala-nyala terbang seketika dan berubah menjadi burung Phoenix api merah. Burung Phoenix api menyala dengan hebat dan langsung menimpa Melissa. Boom! Melissa tidak bisa mengelak, dan di saat yang sama dia berteriak, jubah hijau di sekitar tubuhnya meledak menjadi cahaya, pada saat yang sama, perisai berbentuk berlian terbang keluar dan memblokirnya di depannya. Ketika Aiden melihat ini, matanya bergerak sedikit. Ini adalah perisai yang telah dia sempurnakan dengan armor skala ular petir sebelumnya. Tanpa diduga, kekuatan pengorbanan Melissa jauh lebih besar dari sebelumnya. Bam! Suara benturan pelan terdengar. Di bawah serangan semburan api yang mengamuk, pakaian cahaya hijau hancur setelah ditopang beberapa saat, dan kemudian burung Phoenix merah ilusi menghantam perisai di depan Melissa. Bu! Wajah Melissa menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras dan dibuang dalam sekejap. Aiden sedikit mengernyit dan hendak mengambil tindakan ketika dia mendengar suara cemas Melissa muncul di samping telinganya.